Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Microsoft Word untuk pemula. Kali ini bagian keempat akan kita bahas tentang bullet and numbering. Bullet and numbering kalau kita manfaatkan akan sangat membantu dan mengurangi kecelakaan dalam penulisan angka atau simbol secara berurutan. Yuk kita lihat video berikut ini. Misalnya kita hendak membuat sebuah SK atau surat keputusan yang di situ banyak sekali penomoran-penomoran, tapi kali ini tidak menggunakan penomoran ya, kita pakai bullet dulu ya, atau simbol-simbol dulu. Sebagai contoh, menimbang. Nah, ini saya ganti fontnya, saya akan menggunakan font jenis Times New Roman, ukurannya 12 poin ya. Menimbang di bawahnya. Nah, ini saya pakai bullet di sini. Defaultnya bullet ini menggunakan titik ya, titik tebal yang agak besar. Ini kalau kita klik, nah akan muncul bullet semacam ini. Kalau saya klik, dia akan hilang. Kalau kita hendak mengubah simbolnya, ya kita klik panah ke bawah ini. Di sini ada beberapa simbol yang bisa kita pilih, atau kita bisa klik define new bullet. Nah, di sini kita bisa mencari simbol yang lainnya. Ya, oke, saya akan menggunakan simbol ini misalnya. Kalau posisinya kita ingin geser biar lurus dengan M, kita tinggal klik tahan di sini, lalu geser. Nah, lalu kita lanjutkan dengan mengetiknya. Nah, ini kalau kita tekan enter, maka bullet itu akan melanjutkan, dan ada jaminan bahwa indentasi setelah baris kedua ini pasti akan lurus, akan rapi ya. Tinggal kita lanjutkan ke paragraf bawahnya. Demikian seterusnya. Ini kalau kita menggunakan bullet. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan numbering atau penomoran? Caranya sama. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Kemudian akan saya buat contoh. Mengingat, enter. Nah, di bawah ini kita akan mulai membuat penomoran. Penomoran kalau kita tidak mengubah-ubah, defaultnya atau nilai awalnya adalah menggunakan angka 1, 2, 3 ini. Nah, ini bisa dimatikan juga. Tetapi kalau kita ingin mengubah penomoran dengan style yang lain, maka klik panahnya. Di sini banyak style nih. Ada 1, 2, 3 titik lalu spasi, ada 1 kurung tutup lalu spasi baru teksnya, ada angka Romawi dan lain-lain. Ini banyak sekali. Bahkan kita bisa melakukan define new number format di sini untuk menentukan style dari penomoran sendiri. Tapi ini kita bahas nanti ya. Kita cancel dulu. Nah, kita akan mencoba membuat dengan nilai awal ini ya. Kita klik. Kalau posisinya tidak ingin berada di sini, tinggal klik tahan, geser. Nah, kemudian kita melanjutkan pengetikannya. Nah, ini sama dengan bullet sifatnya. Ini kalau ditekan enter, masuk paragraf berikutnya, otomatis penomorannya akan melanjutkan. Jadi karena tadi di atasnya 1, maka ketika di enter akan menjadi 2. Nanti kalau 2 ini diketik, misalnya dan seterusnya. Ini kalau di enter juga akan melanjutkan ke angka berikutnya 3, sehingga sangat kecil dan bahkan hampir tidak mungkin akan melompat nomornya habis 2 kok 4 atau habis 2 kok 2 lagi.
Dan ini sangat mungkin terjadi kalau kita menggunakan manual, dan manual itu kalau angkanya sudah banyak banget, ini akan sangat memungkinkan itu terjadi kesalahan tadi. Nah, itulah bullet and numbering. Nah, sekarang ini kalau di enter lagi ini akan hilang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencoba kembali ke bullets? Pada bullet ini kita akan membuat define new bullet nih ya. Kemudian kita bisa mencari simbolnya atau gambarnya atau font yang lainnya. Saya akan membuat simbolnya diklik, dan untuk font berjenis simbol ini membawa karakter atau simbol yang begitu banyak ini ya, bisa kita manfaatkan sebagai bullet nantinya. Dan ini adalah bullet yang baru saja dipakai ya oleh seseorang ya, tentunya bukan kita. Nah, ini bisa dicari di bawah, di atas. Kalau simbol apa yang kita inginkan tidak ditemukan, maka coba ganti fontnya tidak simbol tapi cari font yang lain, karena setiap font membawa simbol sendiri-sendiri. Seperti contohnya font Wingdings ini. Nah, ini simbolnya beda lagi, mungkin menggunakan yang ini. Nah, tinggal klik OK. Kemudian perataannya apakah rata kiri, di tengah ya, di tengah-tengah antara indentasi ini, atau mungkin di kanan ya. Saya pilih di kiri ya, di kiri, kemudian OK. Maka simbolnya sudah bukan lingkaran titik peluru ini lagi, tetapi sudah berubah. Demikian juga dengan angka. Ini saya hapus. Angka ini kalau kita menentukan formatnya sendiri, tinggal kita pilih define new number format, klik, kemudian tentukan number stylenya atau nomor stylenya, style angkanya, bisa 1, 2, 3, bisa Romawi, bisa Romawi kecil, bisa ABC besar, bisa ABC kecil, ada first, second, third, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali pilihannya ya, tinggal kita pilih style mana yang kita butuhkan. Misalnya menggunakan first, second, third, dan seterusnya ya, boleh kita pilih ini ya. Kemudian fontnya, jenis fontnya akan menggunakan apa, apakah menggunakan Arial atau Arial Black atau yang lainnya. Ini bisa kita tentukan di sini. Nah, kita coba ya, kita OK. Nah, lihat ini first, ini kalau terlalu dekat jaraknya, ini indentasi kanannya bisa diatur nih, agak ke kanan, nah agak jauh. Nah, ini misalnya teksnya, paragrafnya. Nanti kalau di enter, tentu bawahnya karena di atasnya sudah first, bawahnya akan second, dan ini tidak mungkin keliru, tidak akan habis first masih first lagi. Ini kalau di enter menjadi third, nah kemudian enter lagi menjadi fourth, dan seterusnya. Itu untuk penomoran, untuk single level, untuk level tunggal. Jadi pilihannya bisa dengan mengklik tombol panah bawah ini. Itu untuk penomoran. Sekarang bagaimana kalau kita akan membuat penomoran pada paragraf tapi dengan multi numbering? Sebagai contoh ini, saya akan membuat paragraf pertama dengan menggunakan multi numbering. Nah, multi numberingnya kalau tidak kita atur, maka defaultnya untuk level pertama itu pasti akan menggunakan angka 1, 2, 3. Nah, ini tadi bekas yang tadi soalnya ya. Nih, penomorannya bisa kita pilih di sini ya, apakah mau menggunakan yang ini. Jadi ini level 1 akan menggunakan angka 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, 3 kurung tutup. Kemudian kalau ada level yang keduanya ada A kecil kurung tutup, B kecil kurung tutup, dan seterusnya. Atau mungkin mau menggunakan level yang mana, ini bisa kita pilih ya. Kemudian kalau yang dipilih tidak ada, maka kita bisa membuat sendiri, mengatur sendiri dengan define new multi level list. Ini klik. Nah, kita tentukan untuk level 1. Level 1 ini kan tampilan awalnya kan 1 kurung tutup. Nanti kalau berikutnya lagi tentu ada 2 kurung tutup, berikutnya lagi 3 kurung tutup. Nanti kalau ada subnya, sub nomornya atau level yang kedua A kurung tutup, dan seterusnya. Ini bisa kita ubah. Kita atur dulu untuk level 1.
level 1 ini saya pinginnya tidak menggunakan angka ini, maka ini saya hapus, tapi menggunakan abjad ini. Nah, ini abjad ABC ini ya, seperti ini previewnya. Setelah abjad apa? Setelah abjad pinginnya titik lalu spasi gitu kan. Itu untuk level yang ke-1. Sedangkan level yang kedua pinginnya menggunakan abjad, tapi abjad kecil ya, seperti ini sudah benar, tapi tidak menggunakan kurung tutup, tapi menggunakan titik lalu spasi. Kalau ada level ketiga juga, level ketiganya akan menggunakan apa? Akan menggunakan angka biasa ini. Nah, kemudian bukan kurung tutup tetapi titik lalu spasi, seperti ini kira-kira. Nah, ini saya abaikan dulu. Ini maksudnya number alignment, perataan nomornya ini rata kiri, kemudian align at 0,5 inci ya. Jadi ini akan berada di 0,5 inci dari marginnya. Kita lihat dulu sebentar ya, ini kita abaikan. Oke. Nah, ini munculnya di sini. Nah, ya. Kalau kita ketik ya, ini seperti biasa, kalau kita enter maka akan masuk ke nomor berikutnya. Karena habis A, maka kalau di enter akan menjadi B. Demikian juga kalau habis B di enter pasti C. Tapi seandainya sehabis B itu bukan C, tapi sehabis B itu inginnya subnya B, maka biarkan ini muncul C. Lalu C ini kan A, B, dan C ini kan level 1, maka tinggal C nya ini dibawa ke level yang kedua, level ke berikutnya, yaitu dengan memilih tombol increase indent, indentasinya ditambah, klik. Nah, dia masuk ke level yang kedua. Sedangkan level kedua itu tadi sudah diatur, level kedua menggunakan A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Nah, ini kalau di enter karena habis A kecil, maka dia akan menuju ke B kecil lanjutannya. Demikian juga habis B kecil akan C kecil, dan seterusnya. Demikian juga kalau habis C ini di enter, maka dia akan muncul D, padahal pinginnya bukan D tetapi pinginnya subnya C. Maka biarkan D ini muncul, tinggal D nya dibawa ke kanan atau menuju ke level yang ketiga, level berikutnya, dengan menekan tombol increase indent, klik, dia menuju ke 1. Kenapa? Karena tadi pada pengaturannya untuk level ketiga ini menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, habis 1 akan 2. Ini sangat membantu ya, dibandingkan dengan manual. Nah, sekarang pertanyaannya, jika subnya C ini ada 2, setelah 2 tidak ada, ini habis setelah 2 ini harusnya pinginnya kembali melanjutkan ke C nya ini, C besar ya, jadi bukan 3 ya. Maka gampang, biarkan 3, tinggal 3 nya dibawa ke level yang kedua pakai decrease indent, dibawa ke kiri. Nah, tapi juga bukan D yang kita butuhkan, tetapi menuju ke level 1 ya, decrease lagi, decrease. Nah, dia melanjutkan ke dari B ke C, jadi tidak mungkin akan keliru. Nah, tinggal melanjutkan. Nah, kadang-kadang pertanyaannya adalah jika C ini udah terakhir lalu ditekan enter kok masih ada angkanya, tinggal matikan ini. Nah, dia mati. Nah, berbicara masalah pengaturan tata letak karakternya tadi, ini saya taruh di sini misalnya ya, lalu saya pilih tadi define new multilist ini, klik. Nah, ini kita lihat number alignment ini sudah jelas lah, pengaturan angkanya ini akan rata kiri ya, mepet di kiri ini ya, kalau center di tengah, kalau right di kanan. Kemudian line at
0 ini ya, line at 0. 0 itu artinya jarak antara level pertama dengan margin kirinya. Ini tidak ada jarak nih. Ini tepat di sini. Kalau ini ditambah menjadi 0,25 misalnya, maka dia menjorok ke kanan. Lihat, and oke. Nah, ini akan menjorok sebanyak 0,25 ke sini. A-nya ini. Yang level 1 ya. Ini yang level 1. Kalau memang ini yang kita inginkan, ya sudah, biarkan saja. Tinggal kita atur. Ini nggak rapi Pak, nggak masalah. Kita tinggal atur teks indentnya, indentasi teksnya. Indentasi teksnya ini harusnya ketika menulis ke kanan terus jatuh ke bawah, jatuhnya jangan di A, jatuhnya menjorok ke kanan sedikit. Ya, jatuhnya kemana? Jangan di 0,25. 0,25 itu kan angkanya ini. Jarak dari sini ke angka ini 0,25. Nah, jarak jatuhnya ini ke kanan harusnya agak ke kanan lagi. Berapa sih? Silahkan ditambah saja nih, tambah dikit. 0,3 misalnya, oke. Nah, ternyata belum, masih kurang, tambah lagi. 0,5 misalnya, oke. Nah, 0,5 pas ini, bagus. Ya. Sekarang pengaturan level yang kedua. Level yang kedua ini harusnya tidak lurus dengan level pertama, harusnya agak menjorok nih. Menjorok di sini nih 0,5 tadi kan. Ya oke. Tinggal diatur saja. Level yang kedua. Level yang kedua, line at-nya AA-nya ini nomornya harusnya menjorok ke sana. Ya, sepanjang 0,5. Ya nanti dikira-kira kalau kurang tambahi. Nah, ini pas nih. 0,5. Ya, kemudian ini jatuhnya ini jangan lurus ini ya, tapi agak kanan. Ini berarti ini 1 misalnya 1, oke. Sorry, itu kan level 1 ya, saya batalkan, saya undo dulu. Ini level yang kedua tadi ya, level kedua ininya 1, oke. Nah, ini 1 terlalu jauh, ya digeser lagi, ya digeser lagi, dikurangi lagi. Level yang kedua ini ya dikurangi. Nah, kurang ke kiri kah atau cukup? Nah, silahkan diatur sendiri. Ini apabila kita tidak mengatur bukan sesuai yang penampilan pertama tadi. Ya, itulah mengenai bullet and numbering serta multi list numbering. Kemudian juga manfaat dari decrease indent dan increase indent. Decrease indent untuk membawa penomoran ke kiri atau menuju ke level sebelumnya, sedangkan increase indent untuk menuju ke kanan atau membawa ke level berikutnya. Ini saya kembalikan ke semula, saya tekan undo ya. Ya, semula kan sudah rapi seperti ini. Kita lanjutkan dengan ini. Apa sih manfaatnya dari sort ini? Sort ini adalah untuk mengurutkan data. Misalnya, ini hanya contoh, saya akan membuat sebuah data. Namanya Ali, Jenny, Budi, Eko, Denny misalnya. Ini kalau saya urutkan, harusnya habis Ali ini Budi, A, B kan? Habis Budi baru Jenny, ya. Ini coba saya urutkan dengan ini. Nah, mengurutkannya kalau ascending ya, kalau ascending kan jadi Ali, Budi, Jenny, Denny, Eko harusnya. Kita pilih ascending, oke. Nah, ini Ali, Budi, Jenny, Denny, dan Eko. Bagaimana kalau descending? Kalau descending ya sebaliknya, hanya akan dibalik. Nah, ini fungsi dari sort ini. Demikian video kali ini tentang bullet and numbering pada Microsoft Word untuk pemula bagian keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.